Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Pertolongan-Mu sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah Tuhan hati kami terus melekat kepadamu. Karena kami tahu hanya dekat Engkau saja kami menjadi tenang. Karena Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan kasih-Mu.
Haleluya. Haleluya. Glory. Glory. Haleluya Yesus. Engkau baik, Engkau Bapa yang baik, tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih, oh. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, oh. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saudaraku, kita berharap semua apa yang sudah kita dapatkan itu pasti yang terbaik yang dari Tuhan. Kita berharap kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Saudara dikasihi Tuhan, sebab itu pagi hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat 23. Kitab Mazmur pasal 55 ayat 23. Firman Tuhan berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi saudara dikasih Tuhan, dikatakan serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara dikasih Tuhan, orang berkata bahwa
manusia itu identik dengan kekhawatiran, identik dengan ketakutan. Saudara dikasih Tuhan, memang setiap orang yang hidup dalam dunia ini pasti pernah mengalami yang dikatakan kekhawatiran. Saudaraku, bahkan sebelum mereka menjalankan kekhawatiran itu, mereka sudah mengalami kekhawatiran yang mereka pikirkan itu, saudara dikasih Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, mungkin ada yang belum mengalami, tapi nanti suatu saat kita akan mengalami kekhawatiran. Dan ketika kekhawatiran itu menghantui kita, mengintimidasi kita, tidak sedikit orang yang mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan, mengalami kecemasan, sehingga membuat kita menjadi lemah, membuat kita tidak berdaya. Bahkan ketika kita mengalami kekhawatiran, itu tidak ada sukacita. Saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi, saudara dikasih Tuhan. Kekhawatiran itu hanya sebuah bayangan-bayangan saja yang ada dalam pemikiran kita. Seperti yang dikatakan masalah, itu belum terjadi. Kita sudah khawatir. Tantangan itu pun belum terjadi depan kita, itu kita sudah khawatir. Kita sudah terlebih dahulu khawatir. Saya akan berikan contoh sesuatu yang dikasih Tuhan. Ketika kita punya anak di luar kota, kita terus memikirkan seorang anak yang di luar kota itu. Kita mulai berpikir, jangan-jangan anak kita ini ngapa-ngapain. Jangan-jangan suamiku seperti ini. Jangan-jangan dan jangan-jangan, saudara dikasih Tuhan, inilah kekhawatiran. Kita hanya berpikir kata jangan-jangan, jangan-jangan terjadi ini, jangan-jangan terjadi itu, saudara dikasih Tuhan. Padahal saudara dikasih Tuhan itu belum terjadi, sudah khawatir terlebih dahulu. Jikalau kekhawatiran yang kita pikirkan, kita akan gelisah, kita akan cemas, dan lain sebagainya, saudara dikasih Tuhan. Saudara, mungkin pagi hari ini ada yang mengalami ketakutan, ada yang mengalami kekhawatiran, ada yang mengalami kecemasan, ada yang mengalami kegelisahan. Siapapun kita orangnya untuk pagi hari ini, jangan pernah takut. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita mengalami kekhawatiran, mari kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Sebab dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku. Kita mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati. Ketika kita menyerahkan itu kepada Tuhan, saya yakin maka Dia, Tuhan, akan bertindak untuk memelihara kita. Saudaraku, ada kata memelihara, saudara yang dikasih Tuhan. Kata memelihara ini artinya Dia akan mencukupi kebutuhan dan keperluan kita. Tuhan akan menyediakan apapun yang kita butuhkan, saudara yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Ada sebuah contoh, saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara memiliki atau memelihara seekor binatang, entah itu burung, entah itu binatang peliharaan kita seperti anjing dan lain sebagainya, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita memelihara seekor binatang ini, tentu pemiliknya itu pasti memeliharanya dan memberikan yang terbaik kepada apa yang kita pelihara itu. Salah satunya mungkin memberikan tempat kepada mereka, kepada dia, kepada seekor binatang itu. Atau memberikan makanan, mencukupi makanan, mencukupi apa yang dibutuhkan seekor binatang ini. Atau minuman, dan mungkin kita memberikan vitamin-vitamin yang lain supaya apa yang kita pelihara itu sehat. Saudara dikasih Tuhan. Artinya orang yang memelihara seekor binatang ini, dia akan mencukupi segala kebutuhannya. Dia akan mencukupi segala keperluannya, saudara dikasih Tuhan. Bahkan mungkin ketika binatang itu mengalami kelemahan atau sakit penyakit, pemilik ini
dia akan berusaha untuk membawa ke dokter atau ke dokter hewan, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan kesehatan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Begitupun kita ketika kita dipelihara oleh Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita, keperluan kita. Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir akan apapun yang kita hadapi. Yakinkan bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan. Yakinkan bahwa hidup kita ini ada di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita meyakinkan hidup kita ada di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan seluruh keberadaan kita tergoncang karena kekhawatiran. Tidak akan pernah meninggalkan kita dalam hidup dalam kekhawatiran. Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan pasti melindungi orang yang percaya kepada Tuhan dan menyelamatkannya sesuai dikasih Tuhan. Matius pasal 6 ayat 34 mengatakan, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya. Kesusahan sehari cukupkah untuk sehari? Firman Tuhan ini dengan jelas mengingatkan kita kembali sebagai dikasih Tuhan. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Saudara, percayalah kepada Tuhan bahwa kehidupan orang yang percaya pada Tuhan, hari besok akan lebih baik sebagai dikasih Tuhan. Hari besok akan lebih baik. Hari besok akan lebih diberkati oleh Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengalami kekhawatiran, jangan pernah kita mengatasi kekhawatiran kita dengan kekuatan kita sendiri. Jangan, saudara dikasih Tuhan. Karena kekhawatiran kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Kekuatan kita terbatas untuk menyelesaikan kekhawatiran kita. Karena kekhawatiran kita itu adalah dari pemikiran kita. Dari pemikiran yang kita pikirkan kepada hal yang belum terjadi di depannya. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, mari pagi hari ini kita atasi dengan bersama-sama dengan Tuhan. Kita atasi kekhawatiran kita bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah sampaikan kepada kita saudara dikasih Tuhan, bahwa Dia berkata kepada kita, serahkanlah khawatirmu kepadaku, maka aku akan memelihara kamu. Kita serahkan semua kekhawatiran kita itu. Kita serahkan semua apapun yang kita takuti itu saudara dikasih Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tetapi ingat kata firman Tuhan, di dalam firman Tuhan Yeremia pasal 17 ayat 5. Jelas dikatakan sana, kalau kita mengandalkan kekuatan kita untuk mengatasi semuanya itu, kita adalah orang-orang yang tidak mampu. Dikatakan kita akan terkutuk. Sebab Yeremia pasal 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah kita mengandalkan pemikiran kita sendiri. Karena kita ini terbatas, manusia itu terbatas. Tidak ada kekuatan yang kita bisa andalkan saudara dikasih Tuhan. Tapi andalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Itu yang dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Andalkan Tuhan untuk menyelesaikan kekhawatiran kita. Kita bersyukur, kita punya Allah yang baik yang sudah menyampaikan kepada kita, serahkan kekhawatiranmu. Mari kita serahkan kekhawatiran kita. Mari kita serahkan ketakutan kita, kecemasan kita, apapun yang kita takutkan, itu kita serahkan kepada Tuhan. Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kita yang dapat menambah sehasta jalan hidupnya karena kekhawatiran? Tidak ada saudara dikasih Tuhan. Kalau kita khawatir
berarti kita tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Kalau kita khawatir, kita tidak lagi yakin akan penyertaan Tuhan. Kita menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Mazmur 86 ayat 14 di sana dikatakan, ada satu kata, satu baris dikatakan bahwa orang sombong itu tidak memperdulikan Tuhan. Artinya orang sombong itu hanya peduli atas dirinya sendiri. Jadi lebih baik kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Tuhan mau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita dengan mengatakan keinginan kita kepada Tuhan, dengan berdoa, memohon kepada Tuhan, bahkan dikatakan dengan ucapan syukur kita kepada Dia yang berkuasa, kepada Tuhan yang kita sembah, untuk memelihara kita, untuk memberkati kita. Mungkin pagi hari ini ada yang khawatir akan hari esok, atau ada yang khawatir atas keluarga, atau ada yang khawatir mungkin kita tidak bisa lagi untuk menikmati berkat atau makanan-makanan untuk seharinya. Tapi percayalah kepada Tuhan. Ketika engkau khawatir menghadapi hal seperti itu, serahkan itu semua kepada Tuhan. Mari kita serahkan semua kepada Dia. Maka Tuhan pasti memberikan damai sejahtera. Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan pasti mencukupi kita. Apapun keperluan kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti genapi itu kepada orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, percayalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat peduli atas kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita bersyukur pagi hari ini, ketika engkau menghadapi kekhawatiran, serahkan semua kepada Tuhan. Maka Dia akan menjawab setiap doamu. Dia akan menjawab setiap pergumulanmu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami. Kami percaya Tuhan yang kami sembah. Tuhan akan tolong kami. Tuhan akan cukupi segala kebutuhan kami. Tuhan akan cukupi segala keperluan kami. Ketika kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalaupun kekuatan itu datang untuk menerpa kami, kami percaya kami datang kepada Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Allah yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Terima kasih kami serahkan semua hidup kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi depan kami serahkan semuanya ini ke dalam nama kuasa Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.